Aku bingung ngomongnya gimana, karena aku tuh penasaran kan. Kalian bilang, Kak, kenapa ngebela pembuli anak? Aku makanya sampai datang ke dalam persidangan ya. Aku lihat buktinya itu tidak ada. Isa itu mengatakan, biar syukurin loh, nanti anak lu bla 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 bla, misalnya gitu. Itu menyumpahin ya. Tapi yang aku lihat di dalam bukti itu, dia berkata, nih catat ya, antara nyumpahin sama mengingatkan dalam dongeng dia nih, dalam dongeng dia ya, yang ada yang baper, jangan jahat-jahat kan lagi hamil, nanti kalau jahat bla bla bla, itu mengingatkan, bukan nyumpahin. Itu untuk siapapun orang yang sedang mengandung. Tentu kita ngelihat ngelihat orang gila aja amit-amit, kita ngelihat sesuatu yang di kasat mata aja kita ngomong amit-amit. Nah, itu diingatkan untuk siapapun yang sedang hamil, hati-hati dalam bersikap, bertindak. Nah, terputus tadi. Jadi aku tuh melihat di dalam dongengnya yang sehingga ada orang tersinggung, yang kata saksi-saksi semua itu adalah berasumsi, asumsi ya, di dalam BAP-nya katanya asumsi ya. Aku mau tahu apakah benar Isa Zega menghina anaknya. Kan aku mah orangnya nggak mau katanya, makanya aku ke Kepanjen. Pas aku lihat di dalam dongengnya Isa itu, yang orang jadi tersinggung dan baper itu ada kata-kata, awas ya Jeng, nanti kurang lebih gitu ya, mengingatkan, awas kan lagi hamil, nanti kalau jahat-jahat anaknya gini-gini. Beda kan dengan nyumpahin. Kalau nyumpahin kan lagi hamil, nanti anaknya mudah-mudahan apalah, didoakan apalah, itu namanya nyumpahin gitu. Ini lagi bukan main sidang-sidangan, bukan lagi main saksi-saksian, ini bukan lagi syuting ya. Ini kita dudukin, ini adalah undang-undang ITE, harus jelas. Saksi ahli aja mengatakan tidak bisa, namanya dongeng itu dipidanakan gitu ya. Pasti ini abis ini aku di buzzer lagi, nggak capek ya? Pasti tahu, alah pembela penista katanya. Dengar ya, aku juga punya akidah di dalam agamaku. Aku udah puluhan kali ngomong. Ya sudah, itu pilihan Isa Zega. Tetapi dalam tindakannya dia, sehingga dia dipenjara di sana sekarang itu. Aku penasaran apa yang membuat dia dipenjara. Kan katanya kata salah satu saksi itu, kata yang bertopeng itu, ITE tidak bisa dipenjara katanya. Makanya dia juga tersangka di Medan kan songong ya nggak? Karena dia tahu ITE itu nggak bisa dipenjara. Kenapa Isa Zega dipenjara itu kan? Terus apa lagi ya? Sudahlah ya, pokoknya mah aku akan tetap menyuarakan, membela orang yang menurut aku benar. Jangan baper, jangan marah. Ya basi, kalau udah jangan main buzzer-buzzeran lah. Sekarang masyarakat itu udah pinter, mana yang diketik sama manusia, mana yang robot, mana yang disuruh, mana yang hati nurani, itu udah paham ya. Udah sayang-sayangin lah uangnya kalau untuk bayar buzzer. Karena menurut aku pribadi ya, nih boleh berbeda pendapat. Penista agama itu menurut aku, apa-apa orang itu tidak berpikir bawa Al-Quran. Kan ada tuh dokter bertopeng di atas kepala ya, naruh Al-Quran tuh, bahwa dia tuh tidak ada maksud selain kemaslahatan masyarakat, katanya gitu kan. Tapi kan diduga ada chatting beredar minta 20 M. Nggak takut ya? Nggak takut. Nah, kalian bedain ya, mana yang benar-benar penista, mana orang yang bertobat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aku tidak membenarkan Isa Zega ya untuk pergi ke Mekah, itu pilihannya dia. Ini mumpung aku lagi greget ya, karena aku tuh udah nggak bisa membiarkan orang ngedoxing aku di dunia maya. Ini untuk dokter agak lain ya, kalau dia nggak ada kelainan sih nggak mungkin kemana-mana pakai topeng. Tidak ada yang mau ketemu kau ya. Kalau Ekles itu ke rumah aku, karena aku itu mentabayunkan Ekles sama siapa Panda ya. Akhirnya apa? Akhirnya damai kan? Panda nggak bikin rusuh lagi, Ekles juga sudah tabayun lah istilahnya gitu, nggak usah aku jelasin. Nah, kau ini yang agak lain ya. Kau katanya tahu agama, beriman banget sehingga menista-nistakan orang lain. Harusnya ya, kau itu malu ada orang menyadarkan kau. Yang nyenggol-nyenggol aku aja dari pertama kau ya. Telepon ke si Pak Ketua yang berakhirnya di blok. Kok aku yang disalah? Kau yang si Fitri pas udah dijawab, Kak Fitri adalah saudara saya. Nah, baru kau bilang, iya beliau. Agak lain emang kau ya. Nggak ada yang mau dokter agak lain ya. Kalau kau bilang, aku juga marah anak aku dibully.
Bukan marah, aku sih udah ngamuk ya, karena kau tahu udah berapa ribu kali itu kuli koper ngedoxing aku, anak aku, keluarga aku, dan sahabat-sahabatku. Bayangkan 4 tahun jalan 5 tahun. Kalau sehari aja dia story 10 kali story, belum lagi reel, belum lagi feed di Instagramnya, belum di TikTok, belum di YouTube, berapa puluh ribu kali dia sudah ngedoxing saya ya. Jadi saya ini bukan lagi marah ngamuk. Jangan dibanding-bandingin dengan cerita dongengnya Isa Zega ya. Dan aku juga nggak ada tuh ngelihat Isa Zega ngebully anak. Ada kata, kan kau bersaksi di sana. Bisa bedain nggak dengan awas loh nanti, nah namanya lagi hamil itu kan nggak tertuju, dongeng ya. Baru 2 slide bapernya nauzubillah. Nggak lain emang. Sebetulnya kuncinya ini ya untuk para sindikat ya, untuk para sindikat kuncinya gampang. Kalau aku itu nggak mau ikut campur urusan kalian itu gampang, jangan senggol-senggol aku, jangan ngebuzzer aku, jangan apalagian, jangan menggiring-begiring opini aku dalang, padahal dalangnya kalian tahu siapa ya, sudah terucap, terlafaz dengan salah satu anggota kalian. Kakak, apa yang kakak katakan itu dia wayang itu benar semua kakak. Nah, udah terlafaz di geng kalian itu. Aku tuh masih konsisten tidak ingin ikut campur urusan skincare ya. Tapi jangan senggol-senggol aku. Aku udah damai nih, hidup aku nih udah damai. Please stay away dari hidup aku. Kalau aku juga nggak mau ikut campur atau berkomentar untuk urusan kalian. Sesimpel itu. Kalau aku ada di kalau aku ada mensupport Isa Zega itu, ya sudah itu urusan aku ya. Nggak ada mencampur urusan kalian. Jadi, nih ya, berkaitan dengan chat yang beredar ini, chat yang beredar disuruh dari 2023, aku tuh udah tahu dari sebelum keonaran ini terjadi, itu aku sudah tahu ya, sudah tahu siapa yang menyuruh, tujuannya apa dari skincare zaman-zaman dulu, siapa yang kepengen hancur, aku sudah tahu, tapi it's not my business. Kenapa aku ngamuk ini sekarang? Karena aku dibuzzer-buzzer ya. Di buzzer-buzzer, tiba-tiba di WA ditanya ini itu, ya sudah mendingan kan aku tahu juga hidup kau juga kan kelayangan nih ya. Nah alhamdulillah ya sekarang buzzernya stop, wayang-wayang kalian juga nih stop, udah terus konsisten gitu, stop, jangan nyenggol aku. Kalau masalah Isa Zega, aku sebagai warga negara Indonesia ingin melihat persidangan yang terjadi di Republik ini, kira-kira adil nggak majelis hakim yang terhormat gitu. Boleh dong. Jadi saksi cukup menjawab yang ditanya. Kalau ternyata pernah saksi lihat tapi tidak jadi barang bukti, kita tidak bisa beropini di sini. Oke? Jadi ditanya aja nanti satu-satu yang dilihat saksi yang mana. Silahkan saksi komentar. Kalau yang ternyata pernah dilihat tapi tidak pernah dijadikan barang bukti di persidangan, jangan komentari di sini. Oke? Lanjut silakan. Agar tidak terjadi opini, kalau mencoba menunjukkan aja buktinya juga sekali. Jangan juga beropini yang akan cacat, tapi itu bukan bahasanya seperti itu gitu. Artinya biar tidak disimpulkan sendiri oleh fakta. Ya. Kalau opini Video atau postingan dari terdakwa yang seperti tadi disampaikan, misalnya menyampaikan anak itu cacat misalnya, tapi dijadikan barang bukti di persidangan. Jadi saksi cukup menjawab yang ditanya. Kalau ternyata pernah saksi lihat tapi tidak jadi barang bukti, kita tidak bisa beropini di sini. Oke? Seperti yang tadi saya ingatkan, saudara saksi, cerita itu dari mana? Saksi dengarnya dari siapa? Jadi jangan kita mengembangkan sesuatu yang cerita orang lain. Lanjut silakan. Baik yang mulia, terima kasih. Dipastikan dulu. Saudara saksi ya. Yang ditanya. Di sini bukan masalah bohong dan tidak bohong, tapi cerita yang saudara sampaikan itu harus ada buktinya.
Karena tidak mungkin kita ngomong cerita orang, tapi orangnya sudah pernah bersidang di sini dan sudah pernah memberikan keterangan di bawah sumpah juga di sini. Oke, jadi kakak gini, kita tidak akan berdebat. Tapi kalau misalnya memang pernah menyampaikan seperti itu, dijelaskan di mana, seperti apa cara penyampaiannya, yang saudara tahu itu apakah ada misalnya bukti chatting atau bukti WA, kalau dia minta 2 miliar, minta 3 miliar, minta 500.000 atau minta 70 juta, jelas dulu. Tapi kalau hanya itu cerita dari Sandy, ya sudah, penuntut umum saya pikir karena kemarin Sandy sudah diajukan juga. Oke, berarti dari cerita orang. Kenapa? Karena kemarin Dr. Rocky waktu cerita di sini tidak menyampaikan hal seperti itu. Oke, saudara tidak pernah mendengar sendiri dari terdakwa. Pernah mendengar sendiri dari terdakwa tidak? Tidak, sampai tidak. Yang disampaikan oleh Sandi itu berupa WA ditunjukkan ke saudara atau cuma omongan saja? Beliau menurut saya yang mulia. Cuma cerita berarti. Cuma cerita, karena kemarin juga Sandi sudah kita periksa di sini, tidak menyampaikan juga hal yang bertanggung jawab teman-teman dari kejaksaan. Oke, kalau di situ